Shalom anak-anak Bapak yang luar biasa dan hebat. Kita bertemu kembali ya hari ini. Bapak berharap bahwa anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan kita. Anak-anakku, hari ini Bapak ingin membagikan materi pelajaran agama Kristen untuk anak-anak kelas 1, pelajaran yang keempat. Judulnya adalah Aku dan Keluargaku. Seperti biasa ya, anak-anak dimohon untuk mempersiapkan perlengkapan belajarnya terlebih dahulu. Perlengkapan belajar yang harus disiapkan adalah buku catatan untuk menulis hal-hal yang dianggap penting yang ada di dalam materi ini. Tentu saja lengkap dengan alat tulisnya. Dan juga anak-anak harus mempersiapkan juga Alkitab, karena kita juga akan belajar bersama dari Alkitab. Nah, anak-anakku, seperti biasa juga, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saat ini, kami ingin memulai pelajaran. Tolong kami, supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anakku semuanya, pelajaran hari ini, yaitu Aku dan Keluargaku, bisa anak-anak baca loh di dalam buku cetak halaman 39 sampai 46. Jika anak-anak tidak memiliki buku cetaknya, anak-anak bisa download di link yang Bapak berikan di deskripsi ya. Nah, anak-anak semuanya, kita belajar hari ini itu memiliki tujuannya. Tujuannya adalah yang pertama, supaya anak-anak bisa memperkenalkan anggota keluarganya masing-masing. Dan yang kedua, anak-anak bisa menceritakan kegiatan yang dilakukan bersama dengan anggota keluarganya. Dan yang ketiga, anak-anak juga dapat menunjukkan berbagai cara mengasihi keluarga. Nah, anak-anakku semuanya, di dalam keluarga itu tentunya ada orang tua dan juga terkadang ada anak-anak. Jika Tuhan izinkan, ayah atau ibu itu memiliki anak. Jadi sebagai contohnya adalah seperti ini. Nah, ini Bapak, ya kan? Kemudian Bapak menikah dengan seorang perempuan. Dan kemudian setelah menikah, Tuhan izinkan kami untuk kami memiliki 2 orang anak. Inilah yang disebut keluarga. Jadi ada ayah, ada ibu. Terkadang tidak ada anak. Tetapi anak-anak semuanya kan punya ayah dan ibu kan? Nah, terkadang ada yang punya kakak, ada yang punya adik. Ya kan? Sama seperti keluarga Bapak, inilah yang disebut keluarga. Jadi ada ayah, ibu, dan juga anak. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin mengajak kita semua menyanyi terlebih dahulu. Ayo kita menyanyi ya. Cinta keluarga Tuhan.
Nah, dari pujian tadi anak-anak, apa ya yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa anak-anak dapatkan dari lagu tadi? Ada yang bisa bantu jawab? Iya, anak-anak luar biasa hebat. Di dalam lagu tadi dikatakan bahwa betapa indahnya jika semua mau saling mengasihi. Ya kan? Semua kalau saling mengasihi begitu luar biasanya. Dan itulah gambaran keluarga-keluarga Kristen. Itulah gambaran keluarga-keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus. Penuh kasih di dalamnya. Betapa indahnya ya jika semuanya mau saling mengasihi. Anak-anakku semuanya, di dalam buku cetak anak-anak di halaman 40 itu ada keterampilan loh. Tugasnya adalah mewarnai. Gambarnya seperti gambar yang Bapak berikan ini. Nanti anak-anak mewarnai ya di buku cetaknya, atau nanti bisa juga anak-anak print dari buku cetak yang Bapak kirimkan di kolom deskripsi halaman 40 ya. Nah, yuk kita lanjutkan yuk. Bapak ingin mengajak anak-anak untuk bisa memperkenalkan keluarga masing-masing. Bapak ingin kasih contoh deh buat anak-anak. Ini adalah foto daripada keluarga Bapak. Bapak beri contoh ya cara memperkenalkannya. Seperti ini. Hai teman-teman, perkenalkan nama Bapak. Nama Bapak adalah Pak Elia. Di foto ini, di gambar ini, Bapak bersama dengan keluarga Bapak. Ada istri Bapak yang bernama Lina. Dan juga anak Bapak. Bapak memiliki 2 orang anak. Yang pertama namanya Nathan. Nathan ini saat ini sudah kelas 6 SD. Dan adiknya yang kecil namanya Samuel. Samuel sudah kelas 4 SD. Foto ini diambil ketika kami menghadiri sebuah pernikahan. Nah, ini adalah keluarga Bapak. Nanti anak-anak cerita tentang keluarga masing-masing ya. Anak-anakku semuanya, di dalam setiap keluarga pasti seringkali melakukan kegiatan kan? Nah, Bapak mau tanya nih, apa yang kamu lakukan bersama dengan keluarga? Wah, mungkin ada yang menjawab, saya mancing Pak. Wah, saya makan bersama Pak di restoran bersama keluarga. Atau ada juga yang menjawab, Pak saya main bersama. Nanti anak-anak semua ketik ya di kolom komentar di bawah ya. Apa yang biasa anak-anak lakukan bersama-sama dengan keluarga. Bapak kasih contoh juga nih. Biasanya sebuah keluarga terkadang memiliki jam berdoa bersama. Bisa di malam hari atau pagi hari. Wah, indah ya. Atau mungkin ada yang melakukan kegiatan bersama dengan pergi ke gereja bersama-sama. Atau ada juga nih yang kerja bakti bersama-sama membersihkan rumah. Wah, luar biasa rajin ya anak-anak semua. Yang gak mau ketinggalan nih, makan bersama dengan keluarga. Wah, luar biasa ya. Nanti anak-anak juga ceritakan ya, kegiatan-kegiatan apa yang anak-anak lakukan bersama dengan keluarga. Anak-anakku semuanya, saat ini kita belajar Alkitab yuk. Kita dengarkan cerita dari Bapak. Ada 3 cerita loh yang mau Bapak sampaikan kepada anak-anak. Yang pertama itu diambil dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Nanti anak-anak baca ya. Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Di sana diceritakan tentang keluarga Abraham. Anak-anak tahu siapa Abraham? Abraham itu dikenal sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman. Nah, anak-anak, suatu ketika Abraham ini sudah tua. Dia usianya, tahu nggak anak-anak? Usianya itu
sekitar 75 tahun. Nah, Abraham ini punya istri namanya Sarah. Ketika umur Abraham 75 tahun, Allah memberikan janji kepada Abraham. Allah berjanji bahwa Abraham akan memiliki keturunan yang luar biasa banyak. Dikatakan seperti pasir di laut dan juga bintang di langit. Coba anak-anak bisa hitung bintang di langit? Tentu tidak bisa ya. Atau ada yang bisa menghitung pasir di laut? Jumlah pasir di laut berapa ya? Pasti sangat banyak. Kita tidak bisa menghitungnya. Dan itulah yang dijanjikan Allah kepada Abraham, bahwa keturunannya akan sebanyak itu. Tapi anak-anak tahu nggak? Ternyata Sarah ini itu mandul, alias apa? Tidak bisa punya anak. Padahal Allah berjanji. Tetapi yang luar biasa adalah Abraham ini dia tetap percaya bahwa Allah akan menggenapi janjinya, bahwa Allah benar-benar akan melaksanakan janjinya kepada Abraham. Anak-anak semua, tahu nggak anak-anak? Berapa lama Abraham menantikan bahwa dia memiliki seorang anak? Bapak kasih tahu ya. 1 tahun? Salah. Atau 2 tahun? 3 tahun? Belum tepat juga. Bapak kasih tahu ya. Abraham dan istrinya Sarah itu menunggu-nunggu anak itu selama 25 tahun. Wah, 25 tahun banyak ya. Umur anak-anak pasti belum nyampe 25 tahun. Ya kan? Nah, Abraham ini menunggu lama sekali. Berarti umurnya berapa ya waktu dia punya anak? Waktu Tuhan beri janji umur Abraham tadi 75 tahun. Ditambah 25 tahun jadi 100. Benar sekali. Abraham menanti sampai umurnya 100 tahun. Dan ketika Abraham berumur 100 tahun, maka lahirlah seorang anak laki-laki. Wah, sudah tua sekali ya. Wah, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Abraham dan Sarah. Anak-anak, tahu nggak dikasih nama siapa bayi itu? Abraham memberi nama Ishak, yang artinya tertawa. Lucu ya arti namanya tertawa. Hehehe. Mengapa kok dikasih nama Ishak? Anak-anak tahu nggak ceritanya? Ceritanya seperti ini. Beberapa waktu sebelumnya, Abraham sedang duduk-duduk di kemahnya. Kemudian anak-anak, ada 3 orang malaikat datang. Tapi tentu saja malaikat ini berwujud manusia biasa. Nah, 3 orang malaikat yang datang ini berkunjung ke kemahnya Abraham. Kemudian apa yang dilakukan Abraham? Abraham menjamu mereka. Abraham kasih minum kepada malaikat-malaikat. Bahkan Abraham memasakkan daging yang luar biasa enak buat mereka. Kemudian salah seorang malaikat tadi berkata kepada Abraham, "Abraham, tahun depan engkau akan memiliki anak." Anak-anak semuanya, tahu nggak? Sejak tadi, Ibu Sarah itu mendengar percakapan mereka. Dan ketika malaikat tadi berkata kepada Abraham bahwa Abraham akan mempunyai anak, Sarah tertawa. Dia nggak percaya. Dia nggak yakin. Mengapa? Dia sudah tua, umurnya hampir 90 tahun. Ya, dia sudah berpikiran mana bisa aku punya anak. Usiaku sudah hampir 90 tahun. Gimana ini? Tapi anak-anak, karena dia tertawa, dan 1 tahun kemudian, benarlah bahwa Sarah bisa punya anak. Makanya diberi nama siapa tadi?
Benar, namanya adalah Ishak, yang artinya tertawa. Anak-anakku semuanya, Bapak Abraham ini sangat mengasihi Ishak anaknya. Bahkan mereka mendidik Ishak dengan luar biasa. Karena Abraham dan Sarah tentunya sangat bahagia menyambut kelahiran Ishak. Dan keluarga Abraham ini jelas dia hidup dalam hubungan yang saling mengasihi. Dan ini penting sekali dalam sebuah keluarga. Makanya Abraham mendidik Ishak dengan luar biasa kasih. Abraham sangat mengasihi Ishak, begitu juga dengan Sarah, sangat mengasihi anaknya Ishak. Nah nih gambarnya, bahkan sampai dewasa Abraham sangat mengasihi Ishak. Anak-anak, cerita tentang Abraham sampai di sini ya. Walaupun sebenarnya ceritanya banyak dan luar biasa. Kita saat ini ke cerita yang kedua ya. Cerita siapa nih? Anak-anak, Bapak ingin cerita tentang seorang anak lagi. Tetapi kejadian ini di Mesir. Mesir itu adalah sebuah kerajaan. Karena sebuah kerajaan, maka yang memimpin adalah seorang raja. Raja Mesir ini namanya adalah Firaun. Dan Firaun ini pada waktu itu adalah raja yang sangat kejam. Tahu nggak anak-anak, Ishak tadi dan juga Abraham itu adalah nenek moyangnya bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu adalah keturunan daripada Abraham dan juga Ishak. Luar biasa ya. Singkat cerita, pada waktu zaman Yusuf, bangsa Israel ini tinggal di Mesir. Nah, mereka tinggal di Mesir ini waktunya lama sekali, sampai 400 tahun lebih. Makanya jumlah bangsa Israel di Mesir itu sangat banyak. Dan karena saking banyaknya, maka Raja Mesir yaitu Raja Firaun itu sangat ketakutan. Mengapa ketakutan? Raja Firaun takut. Jangan-jangan bangsa Israel nanti yang jumlahnya banyak sekali, bahkan hampir melebihi bangsa Mesir sendiri, itu akan memberontak, menyerang Mesir. Makanya Raja Firaun itu takut. Makanya apa yang dilakukan Raja Firaun? Raja Firaun mengatur siasat. Dia memikirkan gimana nih cara supaya bangsa Israel tidak semakin banyak. Bagaimana nih cara supaya bangsa Israel tidak menjadi bangsa yang kuat yang nantinya akan memberontak kepada Mesir. Nah, caranya anak-anak tahu. Raja mengeluarkan perintah yang sangat menakutkan. Anak-anak tahu perintahnya? Perintahnya adalah seperti ini. Mulai sekarang, anak-anak bangsa Israel yang lahir dan itu laki-laki harus ditangkap dan dibunuh. Wah, mengerikan ya. Wah, jadi bangsa Israel nggak boleh punya anak lagi. Nggak boleh punya anak yang jenis kelaminnya laki-laki. Wah, bersyukur ya kita tidak hidup di masa itu. Bapak laki-laki. Wah, kalau Bapak lahir di masa itu, Bapak nggak bisa ketemu anak-anak nih. Ya kan? Wah, perintahnya sangat mengerikan ya. Dan itu harus ditaati loh. Dan juga kemudian Raja juga mengeluarkan perintah karena ternyata bangsa Israel ini banyak yang masih melahirkan seorang anak laki-laki dan Raja Firaun tidak tahu. Makanya Raja Firaun mengeluarkan perintah lagi. Prajurit-prajurit harus memeriksa semua rumah orang Israel. Jika ada anak laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun, maka anak itu harus dibunuh. Waduh, semakin gawat ya. Semakin mengerikan perintah daripada Raja Firaun ini. Anak-anak, di tengah-tengah itu semua, ternyata ada keluarga Bapak Amram dan Ibu Yokebed.
keluarga ini ternyata melahirkan seorang anak laki-laki ganteng lagi. Wah, tentu saja Yokebed menjadi ketakutan. Sebagai ibu, ketika anaknya merasa diganggu, bahwa anaknya itu, wah nanti kalau ketangkap harus dibunuh. Waduh, tentu saja ibu Yokebed ini sedih. Tetapi keluarga ini senantiasa mencari cara supaya anak bayinya itu bisa selamat. Mereka tadinya menyembunyikan di atas loteng rumah. Tetapi lama-kelamaan mereka ketakutan, jangan-jangan nanti prajurit-prajurit Mesir itu memeriksa rumah mereka. Lalu apa yang dilakukan oleh ibu Yokebed beserta bapak Amram ini? Ibu Yokebed yang sangat mengasihi anaknya memikirkan segala cara untuk menyelamatkan anaknya ini. Yang ia lakukan adalah ia membuat peti pandan dan kemudian memakai gala-gala dan ter supaya peti pandan itu kuat dan juga tahan air. Lalu apa yang dilakukan ya dengan peti ini? Anak-anak, bayi tadi itu ditaruh di dalam peti. Jadi ibu Yokebed ini berusaha menyelamatkan anaknya, berusaha menyelamatkan bayinya dengan ditaruh di dalam peti pandan. Kemudian apa yang terjadi? Anak-anak tahu di Mesir itu ada sungai yang terkenal. Sungai itu bernama Sungai Nil. Lalu ibu Yokebed menghanyutkan bayinya di Sungai Nil. Tetapi ibu Yokebed tentu saja tidak meninggalkan bayinya loh. Ibu Yokebed ini juga mempunyai anak perempuan yang bernama Miriam. Miriam ini adalah kakak daripada adik bayi tadi. Ibu Yokebed berkata seperti ini kepada Miriam anaknya. Miriam, tolong ikuti adikmu. Dia hanyut kemana ikuti. Kalau ada bahaya selamatkan ya. Wah, Miriam ini adalah anak yang taat. Dia langsung berkata, siap bu. Lalu apa yang terjadi? Bayi itu kemudian dihanyutkan di Sungai Nil. Miriam kakaknya mengikuti dari belakang. Anak-anak tahu kelanjutan daripada cerita ini? Ternyata Sungai Nil tadi melewati istana Firaun. Wah, tentu saja mengerikan ya. Nanti kalau ketangkap gimana nih? Miriam senantiasa mengawasi adik bayinya. Anak-anak semua, ternyata Raja Firaun ini memiliki seorang putri. Nah, putri Firaun ini, singkat cerita, dia sedang mandi nih di Sungai Nil. Kemudian dari kejauhan dia melihat keranjang bayi tadi. Kemudian disuruhnya untuk diambil keranjang itu. Pelayan-pelayan, tolong ambil keranjang itu, katanya. Kemudian setelah diambil, ternyata isinya adalah bayi laki-laki tadi. Tahu nggak adik-adik? Putri Firaun berbelas kasihan. Dia merasa, aduh kasihannya ini bayi ganteng, bayi yang cakep betul. Ini nanti kalau kemudian ketangkap oleh prajurit, pasti akan dibunuh. Oleh karena itu, aku mengasihi dia. Aku mau mengangkatnya sebagai anak. Wah, luar biasa ya cara Tuhan menyelamatkan bayi itu. Kemudian Putri Firaun memberikan pengumuman, hai pelayan, coba cari seorang ibu orang Israel yang siap untuk mengasuh bayi ini. Wah, Miriam yang dari tadi sembunyi tentu senang ya kan ketika mendengarkan perintah itu. Miriam langsung kemudian menghadap Putri Firaun. Tuan Putri, saya tahu siapa yang bisa mendidik, siapa yang bisa membesarkan bayi itu. Anak-anak tahu siapa yang dipanggil Miriam? Betul, Miriam memanggil ibu Yokebed. Karena Tuan Putri Firaun tadi berkata, panggillah segera siapa yang bisa membesarkan anak ini. Tentu saja yang dipanggil ibunya sendiri, ya kan?
Wah, luar biasa ya cara Tuhan untuk menyelamatkan keluarga. Itulah makanya Ibu Yokebed tadi sangat mengasihi anaknya. Keluarganya juga sangat mengasihi adiknya ini. Oleh karena itu mereka berusaha dan berhasil menyelamatkan adik bayi tadi. Anak-anak tahu siapa bayi itu? Betul, bayi itu kemudian diberi nama Musa, yang artinya adalah diambil dari air. Karena putri Firaun memang mengambil Musa dari air. Nah, anak-anak tahu kan siapa nantinya Musa? Benar, Musa adalah orang yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa adalah nabi yang dipilih Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Luar biasa ya. Nah, anak-anak, inilah bukti bahwa Ibu Yokebed sangat mengasihi Musa. Ibu Yokebed membesarkan Musa dengan penuh kasih sayang. Luar biasa ya. Anak-anak semua, sekarang kita masuk ke cerita yang ketiga. Wah, tentang keluarga juga nih. Siapa ya kira-kira? Nah nih, anak-anak, Bapak ingin cerita tentang keluarga Ibu Hana. Anak-anak tahu siapa Ibu Hana? Ibu Hana itu mempunyai seorang suami. Namanya adalah Elkana. Siapa anak-anak namanya? Namanya adalah Elkana. Nah, Ibu Hana ini sama seperti Ibu Sarah tadi. Dia tidak mempunyai anak. Oleh karena itu, dia berdoa di Bait Allah yang ada di Silo. Ya, dia berdoa di sana. Tahu nggak? Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, anak-anak. Mulutnya komat kamit nih gambarnya. Mulutnya komat kamit bahwa Ibu Hana ini berdoa di Silo. Dia berdoa meminta anak kepada Tuhan. Dia berjanji kepada Tuhan bahwa jika dia nanti bisa punya anak, maka anak itu akan diberikan kepada Tuhan. Nah, di Silo itu tinggallah Imam Eli. Imam Eli ini adalah imam yang ada di Bait Allah yang ada di Silo. Imam Eli ini senantiasa memperhatikan Ibu Hana yang taat berdoa kepada Tuhan. Imam Eli ini bahkan sempat berpikiran loh bahwa Ibu Hana ini mabuk. Mengapa? Karena berdoa komat kamit seorang diri, menggerak-gerakkan bibirnya sendirian seperti orang mabuk. Makanya Imam Eli bertanya kepada Ibu Hana, "Ibu, apakah engkau mabuk?" "Oh, tentu saja tidak," jawab Ibu Hana. "Lalu apa yang kamu lakukan?" kata Imam Eli. "Saya sedang berdoa minta anak." Akhirnya, karena Imam Eli ini mendengar dan memperhatikan dan melihat bagaimana ketekunan daripada Ibu Hana, maka Allah menghendaki melalui Imam Eli untuk menyampaikan sesuatu kepada Ibu Hana. "Ibu, tahun depan Ibu akan mempunyai anak." Wah, luar biasa ya adik-adik. Ternyata doa Ibu Hana dijawab oleh Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Benar, Ibu Hana akhirnya memiliki seorang anak laki-laki dan diberi nama siapa? Samuel. Ya, Samuel ini itu artinya adalah diminta kepada Allah. Jadi karena Ibu Hana ini meminta kepada Allah seorang anak dan diberikan seorang anak juga oleh Allah, maka diberi nama Samuel. Namanya mirip dengan anak Bapak tadi ya. Karena memang Bapak juga meminta anak waktu itu. Nah, luar biasa ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ibu Hana mendidik dan juga mengasuh Samuel sampai dipikirnya atau dikiranya cukup umurnya. Setelah itu apa yang terjadi? Ibu Hana harus menepati janjinya. Ibu Hana mengantar Samuel kecil kepada Imam Eli supaya Imam Eli mendidiknya.
Nah, luar biasa ya. Jadi Ibu Hana menggenapi atau memenuhi janjinya kepada Tuhan. Nah, anak-anak semuanya, akhirnya Samuel ini bertumbuh menjadi anak yang luar biasa. Imam Eli yang mendidiknya juga dengan luar biasa. Tahukah adik-adik siapakah Samuel kecil ini? Samuel kecil ini kemudian ketika menjadi dewasa, dia menjadi nabi Allah yang luar biasa. Nabi Samuel inilah, dia itu kemudian mengurapi Daud menjadi raja. Wah, luar biasa ya Samuel ini. Inilah keluarga yang mengasihi. Inilah keluarga yang saling mengasihi. Ibu Hana mengasihi Samuel dengan luar biasa. Luar biasa ya anak-anak kisah ini. Nah, anak-anak sudah mendengar cerita dari Bapak 3 keluarga. Yang pertama keluarga Abraham, yang kedua tadi keluarga siapa anak-anak? Keluarga Musa. Dan yang ketiga adalah keluarga daripada Samuel. Nah, apa yang bisa kita pelajari ya? Yang bisa kita pelajari dari cerita tadi adalah bahwa kita harus saling mengasihi dalam keluarga. Kasih itu merupakan salah satu ciri khas keluarga kita di dalam Tuhan. Makanya anak-anak harus saling mengasihi satu sama lain. Tentu saja contoh perbuatannya adalah saling menyayangi, tidak berantem sama kakak atau adiknya, tidak mengganggu adiknya, taat kepada orang tua, mendengarkan papa atau mamanya, dan masih banyak lagi contoh-contoh sikap atau perbuatan-perbuatan yang menunjukkan mengasihi di dalam keluarga. Nah, anak-anak, betapa indahnya ya jika semua mau saling mengasihi. Nah, anak-anakku semuanya, Bapak ingin kalian saat ini mengerjakan tugas keterampilan. Tugas keterampilannya adalah membuat kartu kasih sayang. Anak-anak bisa menggambar ya di sebuah kertas, gambarnya berbentuk hati. Nah, kalau Bapak tambahin itu dengan manusia yang memeluk hati. Anak-anak bisa kreasikan sebagus dan sekreatif mungkin. Di atas hati tadi, jangan lupa untuk ditulis kalimat "Aku sayang kepada siapa". Sebagai contoh di sini, Bapak menulis "Aku sayang mama". Anak-anak juga boleh menulis "Aku sayang mama", "Aku sayang papa", "Aku sayang kakak", "Aku sayang adik". Boleh anak-anak buat. Dan anak-anak membuatnya boleh lebih dari 1 buah kartu ya. Sebagai contoh nih, 1 nanti buat papa, 1 nanti buat mama, buat kakak, buat adik, atau buat yang lain. Nah, setelah adik-adik tulis di situ "Aku sayang siapa", adik-adik juga bisa membuat amplopnya ya. Kalau tidak bisa, kartunya saja sudah cukup. Nah, anak-anak nanti harus memberikan kartu kasih sayang tadi kepada orang yang anak-anak tulis. Sebagai contoh, karena Bapak menulis "Aku sayang mama", maka Bapak harus memberikannya kepada mama. Nanti anak-anak buat ya kartu kasih sayang ini. Nah, anak-anak semuanya, sebagai kesimpulan kita pada hari ini, yang pertama adalah kita harus bersyukur kepada Tuhan atas keluarga kita. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena sudah memberikan keluarga yang begitu luar biasa kepada kita. Cara mengucap syukurnya adalah dengan mengasihi di dalam keluarga kita. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita berdoa yuk anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluargaku. Aku mau terus menyayangi keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku semuanya, Bapak ucapkan terima kasih ya, karena anak sudah mendengarkan dan sudah melihat materi pelajaran ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu pada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Ditunggu ya video-video dari Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.